Coba rekap. Oke, jadi seperti biasa saya coba akan menghidupkan lagi apa namanya sesi ngobrol-ngobrol kita ya. Dulu kita rutin setiap bulan kita adakan satu sesi ngobrol khusus untuk alumni sebetulnya nih. Cuma saya buka agak sedikit luas saja biar banyak juga yang mendapatkan manfaatnya dari obrolan kita. Sebetulnya ngobrol ngobrol santai saja ya. Oh, Pak Didin off kamera error. Oke, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak Didin. Untuk rekaman nanti saya bagikan, insya Allah bisa diakses nantinya. Bisa apa tuh namanya, dicek lagi. Kan ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi saya ingin menghidupkan lagi kegiatan klinik riset yang dulu sempat off ya. Beberapa lama off ya. Karena ada sedikit kesibukan saya di kampus dan saya agak sedikit apa ya namanya ya, kebingungan menghandle klinik karena semakin lama semakin besar, kemudian banyak teman-teman yang harus kita saling bantu nih, kita saling sharing informasi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah beberapa waktu yang lalu akhirnya saya menanggalkan satu kesibukan saya yang cukup menyita waktu dan ingin fokus kembali ke klinik untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini tuh sebetulnya event pertama dari klinik. Setelah sekian lama kita sedikit mengurangi kegiatan, kita akan mulai lagi belajar, kita fokus pada pembelajaran sesuai dengan visi klinik ya, yang dari dulu kita itu klinik riset Andi Bangkit PhD itu ingin membantu mencerdaskan anak bangsa. Dan salah satu hal yang sangat sebetulnya menarik sekali adalah yang kita angkat hari ini sebetulnya. Ini sebetulnya sudah lama sekali, seperti Bugia itu sudah lama sebetulnya, "Ayo Pak dibahas dong itu, ayo dibahas dong yang itu," gitu kan. Udah sering kali ngomong seperti itu, cuma saya butuh waktu untuk menyiapkan materi dan sebagainya. Dan saya kira sih webinar yang akan kita adakan tanggal 4 Maret nanti, yaitu terkait dengan objektivitas di dalam penelitian kualitatif itu, temanya sendiri sebetulnya besar banget ya, karena ada beberapa pemikiran, beberapa konsep, beberapa tokoh yang harus dibahas di situ. Nah, saya ingin coba pretelin satu persatu, kita akan membahas mulai dari tokohnya nih, beberapa orang tokohnya. Nah, makanya hari ini kita akan sedikit ngobrolin terkait dengan hal tersebut. Bapak Ibu mungkin yang nanti tertarik untuk webinar, ikut join di webinar kita membahas tentang objektivitas. Bagaimana sih kita menentukan objektivitas hasil analisis atau hasil interpretasi kita terhadap data dalam kita melakukan analisis data kualitatif. Mungkin bisa join nantinya di webinar kita tanggal 4 Maret ya, tanggal 4 Maret. Seatnya agak sedikit terbatas karena kita apa tuh namanya, ingin fokus ya. Bapak Ibu yang mungkin ingin bergabung bisa nanti mengakses ke link ID. Sebentar saya tuliskan aja nanti. Saya tuliskan di papan chat. Bisa cek informasinya di sini. Saya tuliskan di papan chat. Ada link ID pakai YLYNK.ID garis miring klinik riset. Di situ ada infonya, Bapak Ibu bisa cek ya terkait dengan infonya. Ada juga registrasi awalnya di situ, Bapak Ibu bisa gunakan ada apa tuh namanya voucher diskon di situ untuk registrasi awal. Oke, kita coba mulai deh sesi kita atau kita ngobrol-ngobrol kita. Karena ini sesinya ngobrolnya santai. Bapak Ibu yang pengen misalnya nanggepin atau pengen pengen tanya atau apapun, kita bisa ngobrol apapun sebetulnya walaupun ada tema awalnya. Bapak Ibu bisa langsung aja nyaut, bisa langsung nanya aja deh, nanya terkait dengan ini dong gitu atau apa gitu. Kita nggak ada moderator-moderatoran. Jadi langsung aja kita ngobrol santai, umpamakan aja ada kopi di sini sambil kita di angkringan gitu ya. Saya mulai cerita saya tentang Krippendorf ya. Saya akan mulai dari topik kita hari ini di Krippendorf. Krippendorf itu siapa sih? Kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat film Harry Potter gitu ya. Kok nama-namanya kayak yang ada di Harry Potter ya gitu. Itu Gryffindor. Bukan Gryffindor tapi Gryffindor namanya. Tapi mirip memang. Jadi dia itu orang Jerman. Ya, orang Jerman nama-namanya kan model-model seperti ini ya. Krippendorf. Nama lengkapnya itu sebetulnya Klaus Krippendorf. Klaus Krippendorf. Kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan Atlas TI di dalam melakukan analisis data kualitatif, kemudian Bapak Ibu menguji objektivitas atau yang disebut dengan Intercoder Agreement (ICA).
menguji ICA, salah satu satuan yang dipakai di situ, satuan objektivitasnya itu adalah satuannya Krippendorf alpha namanya. Krippendorf alpha. Nah, kalau dari sisi namanya, satuan itu ya yang buat orang ini namanya Krippendorf sebetulnya. Krippendorf. Gitu. Jadi dia yang membuat satuan. Jadi ada dua sih yang dipakai sih, dua penghitungan dia itu, Krippendorf alpha dan Krippendorf biasa. Kemudian ada satuan lagi yang itu Holsti, ada satuan lain simple percentage, dan sebagainya. Nanti di webinar kita akan bahas itu semuanya satu persatu dan perbedaannya apa, cara pakainya seperti apa, dan kapan kita pakai. Nah, kenapa sih menarik terkait kalau kita membahas tentang Krippendorf dan juga objektivitas, terutama Bapak Ibu yang mungkin bidangnya nih khususnya adalah komunikasi, khususnya komunikasi, kemudian psikologi, kemudian nursing, kedokteran, kemudian ada termasuk juga itu bimbingan karir sering pakai juga, kemudian ada juga keperawatan nursing ya, ya yang sejenis-jenis itulah. Itu mereka ketika menulis paper, ya ketika menulis artikel, kemudian dikirimkan ke jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, rata-rata dari jurnal-jurnal tersebut sudah meminta adanya laporan pengujian ICA namanya. Sekarang itu udah mulai, ya sudah rutin sekali. Dan kebetulan di klinik juga kadang-kadang kita harus menangani yang ICA karena ketika menangani ICA ini tidak bisa dilakukan satu orang, harus ada tim. Jadi klinik kita menyediakan jasa layanan untuk pengujian ICA. Nah, ICA itu apa sih sebetulnya? Itu adalah sistem pengujian keobjektivitasan hasil. Kenapa bidang-bidang tersebut yang menggunakan? Karena pada bidang-bidang tersebut seringkali dibutuhkan hasil yang objektif sehingga bisa digeneralisir ke data-data yang lainnya atau ke objek-objek yang lainnya. Misalnya ketika kita misalnya psikologi gitu kan. Hasil kita ngobrol dengan pasien misalnya atau dengan informan, kemudian kita menemukan suatu pola stres misalnya. Nah, pola stres ini apakah berlaku hanya untuk dia? Ataukah pola stres ini tadi bisa berlaku untuk yang lain juga? Dan bagaimana sistem penanganannya misalnya? Ada dua model sebetulnya yang bisa dipakai. Yang pertama itu adalah menggunakan pendekatan the grounded theory, di mana pada the grounded theory tersebut hasil yang kita dapatkan setelah kita melakukan analisis itu bisa digeneralisir, dijadikan teori dan dijadikan model untuk kita buat penanganannya seperti apa. Tapi ada kelemahan di sistem grounded theory. Apa kelemahannya? Harga lebih terjangkau. Bukan semua. Ya sok nih, aku mau mana aja. Bu pilih lah itu ada. Oke, sorry ya. Jadi ada kelemahan, ya, ada kelemahannya kalau kita menggunakan the grounded theory. Apa sih kelemahan the grounded theory? Yang pertama, the grounded theory itu harus menggunakan yang disebut dengan theoretical sampling. Artinya, pasien kita yang pertama tadi, kalau kita psikologi ya misalnya, atau informan kita yang pertama tadi, belum tentu bisa langsung diambil sebagai sebuah sampel. Karena kita harus mendefinisikan dulu theoretical samplingnya. Nah, ini rumit. Lalu kita temukan penyakitnya pada pasien pertama atau kita dapatkan informasinya pada informan yang pertama yang kita temui ini, dia belum tentu bisa diambil. Nah, ini jadi problem. Yang kedua, ketika kita menggunakan the grounded theory, maka informan atau pasien yang kedua tadi, dia harus sesuai dengan theoretical sampling, dengan profil yang ada pada theoretical sampling. Nah, ini sedikit rumit. Kenapa? Ya berarti kita nggak bisa sembarangan ambil pasien kemudian untuk kita comparekan, kita komparasikan. Sehingga nanti sampai pada titik saturasi gitu ya. Biasanya 40 data, 50 data, seperti itu. Yang jadi masalah untuk melakukan grounded theory begitu susahnya. Nah, bagaimana kalau kita cuma punya pasien satu, cuma pasien dua, kita cuma punya informan dua misalnya. Apakah benar interpretasi kita itu sah untuk dikatakan interpretasi yang objektif sehingga bisa kita aplikasikan untuk yang lain misalnya seperti itu. Nah, ini jadi dilema namanya. Ya.
Oke, ada pertanyaan dari Bu Gia nih. Profil theoretical sampling itu maksudnya karakteristik informan yang cukup spesifik gitu ya, Bu. Profil theoretical sampling itu berarti gini, ketika kita akan mengambil informan, kita mengambil sampling dari apa tuh namanya, dari data yang ada, dari kumpulan yang ada, dari populasi yang ada itu, kita harus menentukan dulu profil berdasarkan teori. Nah, misalnya begini, kita akan melakukan penelitian terkait dengan bagaimana sih seorang anak SMP mengatasi stresnya pertama kali, gitu kan. Misalnya seperti itu. Berarti yang harus kita ambil samplingnya adalah anak SMP yang dia stres. Nah, kita butuh apa nih misalnya? Stresnya stres yang sudah tahapan apa? Atau sudah berapa lama stres? Atau kondisinya seperti apa? Nah, ini kan ada profilnya nih. Profil ini harus kita dapatkan dari dua titik, dari dua hal. Yang pertama itu entah dari teori, entah dari literatur review. Gitu. Makanya penting sekali bisa tahu literatur review ya. Apalagi kalau ada kelas TE kan lebih mudah sebetulnya kita membuat literatur review. Di situ pentingnya. Kita harus tahu dari sisi literatur review atau dari sisi teori yang bisa memprofilkan orang yang layak untuk kita tanya yang ini nih gitu. Nah, ini dilema besar sekali sebetulnya permasalahannya. Jadi kenapa menjadi masalah karena nggak semudah itu. Seringkali klinik menerima beberapa teman-teman keluhan ya, konsul dari beberapa teman-teman yang mengatakan, Pak, yang begini ini betul nggak sih grounded teori? Nah, kita bilang, Ibu dapat data yang pertama, Bapak dapat data yang pertama gimana ceritanya? Ya pas itu dapat gitu aja. Nah ini berarti nggak bisa theoretical, berarti nggak cocok theoretical samplingnya nih. Berarti bukan grounded teori, berarti nggak bisa kesimpulannya diambil gitu kan. Nah terus gimana? Ya berarti harus ngulang lagi dong gitu. Jadinya 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 kita yang ngasih saran jadi dilema. Bapak harus ngulang lagi gimana Pak? Kok bisa? Ya nggak bisa Pak, ini bukan theoretical sampling, Bapak dapatnya random. Ini convenience ini berarti gitu kan. Nah itu yang jadi, karena banyak dari kita yang kurang kurang paham benar dengan grounded teori itu seperti apa. Makanya sekali dulu klinik pernah membahas tentang grounded teori kan lumayan banyak tuh yang akhirnya alhamdulillah udah paham gitu ya. Tapi ternyata di luar sana masih banyak yang nggak paham grounded teori itu seperti apa gitu. Nah, kita kembali lagi. Kalau grounded teori itu demikian rumitnya, sebetulnya ada metode untuk membuktikan supaya hasil kesimpulan yang kita dapatkan itu real sebetulnya, atau kita katakan reliable. Nah, reliability ini tadi kita uji dengan yang namanya ICA, Intercoder Agreement, atau istilahnya Krippendorff, itu Krippendorff membuat istilah sendiri sebetulnya yang namanya intersubjectivity, yaitu subjektivitas tetapi disepakati, gitu kan? Karena apa? Interpretasi data kan sebetulnya. Ya interpretasi data tetapi disepakati oleh para peneliti yang lain. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Bu Bia. Jadi kalau grounded theory harus ada profil theoretical sampling ya Pak. Kalau pendekatannya apakah harus ada profil tersebut? Tidak ada. Ini hanya ada pada grounded theory, theoretical sampling ini. Hanya berlaku pada grounded theory. Karena kita tidak boleh mengambil secara random. Tapi kalau misalnya kita menggunakan fenomenologi atau kita menggunakan misalnya menggunakan naratif atau studi kasus dan sebagainya nggak perlu buat theoretical sampling. Kita bisa menggunakan convenience betulnya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, yang kita bahas hari ini yaitu tentang Krippendorff. Nah, Krippendorff itu salah seorang pelopor dia sebetulnya. Bahkan dia yang dikatakan mengawali diskursus terkait dengan intersubjectivity ini atau terkait dengan bagaimana menguji keobjektivitasan hasil analisis data kita sebetulnya. Makanya kita coba bahas sedikit sebetulnya slide-nya, nanti saya bagikan juga, bisa di-download di link ID tadi ya, di linknya klinik. Ya, jadi semua dokumen nanti bisa di-upload, bisa di-download di sana, di link ID, lynk.id /klinik riset. Nanti di situ semuanya ada. Bapak Ibu sampai buku-bukunya Krippendorff saya sajikan di situ deh. Oke, kita lihat ya. Nah, ini sebetulnya yang disebut dengan Krippendorff namanya. Dia baru meninggal September kemarin sebetulnya tahun 2022 baru saja. Jadi ada sedikit sedikit apa in memorial sebetulnya masuk ke email saya Klaus Krippendorff. Karena apa? Menarik loh. Jadi Krippendorff ketika dia menggagas adanya intersubjectivity atau pengukuran intercoder agreement itu
yang datang pertama kali untuk membuatkan sebuah tools supaya Krippendorff ini rumusnya bisa dihitung dengan kalkulasi komputer itu adalah timnya Atlas TI. Ini kerennya. Bukan timnya InVivo, tetapi timnya Atlas TI. Jadi yang berhak dan yang secara tepat mengadaptasi pengukuran Krippendorff itu Atlas TI itu. Nah, dan jadi tahu kan apa tuh namanya? Jadi tahu kenapa si Atlas TI itu keren dan kenapa saya apa tuh namanya habis-habisan untuk Atlas TI itu karena itu. Krippendorff yang di belakangnya. Di belakang Atlas TI itu Krippendorff salah satunya. Bahkan nanti untuk metode pengujian tombol-tombol khusus untuk grounded theory itu langsung Anton Strauss sebetulnya yang menggagas grounded theory lah yang ikut campur di dalam Atlas TI. Jadi yang betul-betul murni untuk kualitatif itu Atlas TI bukan yang lain. Nah, kita kembali lagi ke Krippendorff. Jadi Krippendorff baru meninggal 2022 kemarin bulan September di usia yang cukup tua, 90 tahun sebetulnya. 90 tahun. Nah, dia ini asal bidangnya menarik. Kenapa? Dia awalnya engineering. Dia orang teknik sebetulnya. Dia orang teknik, kemudian terutama di bidang desain, ya otomatis familiar dengan model pengukuran, dengan logika-logika teknik, dengan logika-logika eksak yang membutuhkan keobjektivitasan. Nah, dia kemudian kebetulan ngajarnya di tempat yang mengembangkannya ilmunya komunikasi, sehingga dia bidangnya itu komunikasi desain sebetulnya. Ya, komunikasi desain. Oke, wah ada pertanyaan sebentar saya jawab dulu dari Pak Casmudi. Ini udah lama nggak ketemu nih sama Pak Casmudi. Kalau bisa bisa on cam atau pakai suara nih Pak Casmudi dari Universitas Balikpapan. Ada pertanyaan nih. Apakah ada dasar teori metode kualitatif yang mempersyaratkan ada syarat informan? Apakah dasar pemikiran bahwa peneliti kualitatif itu sekaligus instrumen hidup? Saya tidak menangkapnya terkait persyaratan CA. Pak sudah menyeret ke metode kuanti. Nah, ini yang menarik Pak sebetulnya. Kenapa bisa misalnya tadi informan harus disyaratkan seperti ini dan sebagainya. Disinilah sebetulnya colliding, nyampurnya antara kualitatif ketika kualitatif itu menerima tokoh-tokoh atau orang-orang yang background-nya itu kuantitatif. Ya, kalau kita lihat dasar lahirnya kualitatif itu kan bidangnya itu kan antropologi, sosiologi sebetulnya atau etnografi yang memang betul-betul berbasis pada subjektivitas si peneliti. Peneliti itulah instrumen penelitian yang paling kuatnya. Bagi kemampuan skill dari si informan inilah yang sebetulnya dipertaruhkan sebetulnya. Makanya seorang peneliti kualitatif itu semakin dia itu memiliki jam terbang yang tinggi, maka hasil analisisnya semakin bagus, semakin bisa diterima dan logis seperti itu. Tetapi ketika mulai muncul beberapa tokoh atau beberapa orang yang mereka itu memiliki basis kuantitatif awalnya, seperti Klaus Krippendorff ini misalnya, mereka mulai menawarkan hal-hal yang sebetulnya belum pernah digagas di dalam penelitian kualitatif, yaitu diantaranya adalah bagaimana sih sebetulnya ketika kita menginterpretasikan data, interpretasi tersebut nggak subjektif banget istilahnya. Karena itu dia menggunakan istilah intersubjectivity. Nggak subjektif banget. Kalau cuma saya yang meyakini seperti itu, otomatis satu nggak logis berarti. Gitu. Nah, terutama di bidang-bidang yang memang membutuhkan hal itu. Kalau kita lihat, bidang komunikasi itu yang paling memberikan impact besar pada penelitian kualitatif. Kalau dulu sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Sekarang komunikasi itu banyak banget. Kita ambil contoh misalnya kata triangulasi. Triangulasi itu dibawakan bukan oleh murni kualitatif, tapi dibawakan oleh Denzin sebetulnya. Ya, Norman Denzin, itu bidangnya komunikasi, sama seperti Krippendorff. Nah, kenapa kok orang-orang komunikasi itu bisa masuk sedemikian detailnya dan memberikan paradigma baru? Karena ketika mereka melakukan analisis, mereka membutuhkan kejelasan informasi tersebut, keobjektivitasan isi yang mereka teliti. Gitu. Manusia sebagai pembawa informasi, sedangkan informasi tersebut dia haruslah fair. Nah, disinilah mereka membutuhkan perangkat untuk bisa memisahkan ini tadi. Mana yang sebetulnya itu bisa kita katakan, oh ini semua orang paham.
Ini semua orang dikatakan logis di sini. Dan mana yang sebetulnya interpretatif saja sebetulnya. Interpretatif yang kita bisa bilang oke lah dalam tahapan ini bisa kita terima dan sebagainya. Mereka membutuhkan perangkat seperti itu sih sebetulnya Pak Pasudi. Jadi, nah disinilah ketika ada interaksi dengan orang-orang di kualitatif, kuantitatif, mulai muncullah perubahan-perubahan besar. Karena itu metode-metode misalnya ICA, Intercoder Agreement, atau misalnya intersubjectivity, pengukuran-pengukuran dengan Holsti dan sebagainya itu kita tawarkan orang-orang ke teman-teman sosiologi nggak mau, ke antropologi nggak mau mereka karena bukan dari kita gitu kan. Mereka mengatakan seperti itu, gitu Pak. Ya, jadi dilemanya di situ sebetulnya. Nah, sambil kita balik lagi ke Klaus Krippendorff ceritanya. Jadi Klaus Krippendorff tuh asalnya dia orang teknik sebetulnya. Karena orang teknik dia terbiasa dengan hitungan-hitungan yang dalam tanda kutip angka itu objektif sebetulnya. Ya, dikatakan mereka percaya angka itu objektif, angka nggak bisa bohong. Lalu bagaimana cara kita dalam tanda kutip dia berpikir bagaimana cara kita bisa mengukur hasil interpretasi. Kan interpretasi bentuknya nggak mungkin kuantitas, ya. Tetapi interpretasi itu bentuknya narasi. Gimana cara mengukurnya? Itu yang kemudian mengganggu pikiran dia, betulnya. Nah, kalau Krippendorff tuh Bapak Ibu sekalian mungkin pernah lihat buku ini, ya, konten analisis. Makanya metode intercoder agreement itu dipakai di sini nih, di konten analisis terutama. Konten analisis itu metode analisis data kualitatif yang paling basic, yang paling basic sekali. Kenapa? Kalau Bapak Ibu pernah mendengar model-modelnya Miles Haberman gitu ya. Miles Haberman yang isinya itu adalah mengumpulkan data, mengcoding dan mengkategorisasi data, mendisplay data gitu kan. Itu tahapan 3 tahapannya Miles Haberman. Ini sebetulnya mirip dengan konten analisis, tahapannya mirip seperti itu. Cuma di konten analisis ini tadi dia butuh karena istilah konten, maka konten yang betul-betul objektif yang seperti apa yang diinterpretasikan atau interpretasi terhadap konten yang objektif itu seperti apa itu jadi permasalahan mereka sebetulnya. Ya, boleh minta bukunya Pak, boleh apa sih yang enggak buat Bugia buat semuanya ini. Nanti bisa pokoknya nanti semua bisa diakses di link ID _klinik riset. Silakan dicek di situ. Kita coba apa tuh namanya saya coba kumpulkan lagi semua buku-bukunya saya semua tampilkan di situ sehingga Bapak Ibu kalau butuh buku butuh apa silakan mampir ke situ deh nanti akan banyak referensi di situ yang saya rekomendasikan jadi nggak pakai buku-buku yang di Indonesia lagi buku konten analisis ini sudah ada terjemahannya cuma yang jadi masalah ketika saya baca terjemahannya kok agak kurang pas ya ini ya dari sisi kebetulan saya yang sering ngubek-ngubek masalah konten analisis kebetulan detik hari ini terakhir saya nguji mahasiswa skripsi dan semuanya pakai konten analisis saya baca bukunya kok agak aneh ya ini ya buku terjemahnya kayaknya bukan orang yang ngerti kualitatif dan nerjemahinnya gitu. Jadi kalau saran saya baca yang bahasa Inggrisnya aja content analysis and introduction to its method itu lebih bagus. Nah, di dalamnya saya tunjukkan aja deh. Saya tunjukkan sebentar. Saya kebetulan ada bukunya, PDF-nya sudah saya siapkan di sini. Nah, ini dia. Jadi ini bukunya sebetulnya konten analisis. Ini yang nanti saya bagikan ke Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan dibilang-bilang ya Bapak Ibu ya ini PDF-an soalnya. Jadi isinya apa sih seperti ini. Jadi mulai dari konsepnya apa yang bisa dianalisis dengan konten analisis, terutama itu ini teks. Ya, teks karena memang dia terkait dengan menganalisis informasi sebetulnya karena dia dari bidang komunikasi. Dengan menganalisis teks sebetulnya, bagaimana kita melakukan analisis terhadap teks, kemudian mencari tren itu seperti apa, kemudian kita menjudgment dan sebagainya. Nah, di situ ada beberapa komponennya di sini nanti bisa dilihat. Nah, ketika mereka apa tuh namanya membuat di sini nih terkait dengan sampel tadi yang saya sampaikan ya. Di sini ada uraian tentang sampel juga terkait dengan tadi apa tuh namanya theoretical sampling itu ada diuraikan di sini juga sebetulnya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan konten analisis, ya karena dia akan berbicara terkait dengan teks, maka mau tidak mau karena interpretasi teks, maka tadi muncul sebuah pikiran dari si Klaus Krippendorff sebetulnya. Kita coba balik lagi.
Jadi dari Klaus Krippendorff dia berpikir seperti ini ya. Nah, ini framework ini yang dikenal dengan nama framework Krippendorff namanya. Ketika seseorang melakukan analisis ya, melakukan analisis dalam konten analisis, ya itu kan sebetulnya prosesnya seperti ini aja menurut dia. Saya coba jelaskan dikit dengan coret-coret. Jadi awal mulanya itu kan kita mendapatkan teks ya. Kita punya teks di sini. Bentar ya, agak besar dikit. Kita punya teks, dari teks ini kan kemudian kita ambil beberapa kalimatnya misalnya, atau beberapa halnya. Kan kita nggak dibaca seluruh teksnya ya, ya atau kita nggak ambil semua teksnya itu menjadi sebuah data secara menyeluruh. Ya, di sini kita ambil sebagai sebuah, kita katakan mendapatkan sampelnya, sampel dari data tersebut. Ini sebetulnya yang kita sebut kalau di dalam pengkodingan namanya itu quotation tuh ini sebetulnya. Kita unitizing sampling sebetulnya. Jadi teks yang penuh tadi kita ambil sebagiannya untuk kita codingkan, gitu kan? Untuk kita codingkan. Nah, ketika terjadi pengkodingan ini tidak terjadi pada teks secara menyeluruh, tetapi pada samplingnya. Nah, ketika sudah kita coding, baru kita reduce kan dengan kategorisasi sehingga ketemulah jawaban dari pertanyaan risetnya. Sehingga kita bisa mengatakan, oh, teks ini untuk pertanyaan riset ini jawabannya ini loh. Ketemu seperti itu logikanya. Framework cara kerjanya kan seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan ya, yang dipermasalahkan oleh Krippendorff adalah di sini nih. Dari proses kita melakukan coding kemudian reducingnya itu sampai inferencing pada menjawab pertanyaan riset, itu ini semuanya kan satu orang nih yang mikirin, ya kan? Siapa yang menjamin orang ini berpikir selogis itu? Siapa yang menjamin orang ini tidak terinterferensi oleh hal-hal yang lain? Ya kan, memang sering kita sebutkan ya di dalam pelatihan di klinik juga sering saya sebutkan. Seorang peneliti ketika dia mengambil data itu harus murni, harus bebas dari interferensi, kan tidak ada keterkaitan personal dan sebagainya. Tapi bagaimana sih kita bisa menghilangkan itu? Hampir bisa dibilang nonsens sebetulnya. Kita nggak bisa dong yang kita wawancara ternyata teman kita gitu kan, otomatis kan kedekatan psikologis akan mempengaruhi jawaban di situ. Nah, itu agak sedikit sulit sebetulnya. Nah, sehingga mau tidak mau ya akan muncul dilema ya kalau menurut Krippendorff itu. Kalau menurut Krippendorff ada dilema. Apa itu dilemanya? Jawaban ini akan muncul pada konteksnya X gitu. Jadi si orang ini ya, si manusia peneliti ini tadi. Berarti kan dia menjawab seolah-olah gini dia bilangnya. Eh, Jawaban dari pertanyaan riset tersebut adalah A menurut X, ya, menurut si orang ini tadi. Nah kalau menurut Y gimana? Wah nggak tahu, ya tanya Y, gitu kan. Kalau menurut Z gimana? Ya tanya Z, gitu. Artinya kebenaran yang didapatkan dari hasil analisis ini tadi kontekstualnya ada pada peneliti. Itu yang disebut subjektivitas. Berarti dia tidak bisa direduplikasi dong harusnya. Karena syarat dikatakan sesuatu itu dikatakan dia itu objektif apabila syaratnya ada 3. Salah satunya adalah direduplikasi. Bisa dicek, diulang prosesnya, ya prosesnya diulang lagi oleh orang. Bunda putus, Bunda pakai kuota HP. Iya. Sama. Soalnya nggak bisa launching kalau pakai itu kadangan. Seperti itu. Jadi ini yang jadi dilema menurut apa tuh namanya Krippendorff sebetulnya. Berarti tidak ada kebenaran secara mutlak dong akhirnya. Kalau kita orang sosiologi, saya kebetulan orang sosiologi, saya berbicara seperti itu, fine, nggak ada masalah memang gitu kan. Karena yang memang kita cari itu interpretasi. Bagaimana kita bisa mendevelop sebuah interpretasi yang interpretasi itu tadi akan memperbanyak khasanah keilmuan gitu kan. Yang jadi permasalahan ilmu komunikasi, kedokteran, psikologi itu nggak berurusan dengan memperbanyak khasanah pengetahuan, tetapi mencari satu interpretasi yang tepat untuk penanganan. Jadi lebih ke arah praktikal sebetulnya. Nah, dari situlah dibutuhkan pengukuran. Nah, tadi ketika kita
kita sebutkan apa terkait dengan Krippendorf, berarti itu interpretasinya hanya di X aja dong, aja di C, Y aja, atau di Z aja, dan sebagainya. Itu yang dikenal dengan nama ini, Bapak-Ibu sekalian. A, problem. Ya, dia punya sebuah permasalahan, what is a problem? Problem inilah yang disebut dengan dilemanya dia. Ya, problem ini yang disebut dengan dilemanya dia. Artinya dia mempermasalahkan A. Apa itu? Kita baca papernya deh. Kita baca papernya si Krippendorf ya. Bentar, saya tadi sudah siapkan satu papernya. Nah, ini dia. Kelihatan nggak ya, Bapak Ibu ya? Saya perbesar seperti ini, kelihatan ya? Bentar, saya ambilnya. Cuma ini aja, view-nya biar satu single page. Nah, seperti ini. Nah, biar kelihatan. Jadi, paper yang menarik ini judulnya Dialogical Reality of Meaning. Ya, ditulis pada tahun 2003 oleh Krippendorf, Klaus Krippendorf sendiri. Pada waktu itu dia ada di Amerika, di University of Pennsylvania, di Annenberg School of Communication. Jelas ya, dia di bidangnya dia kerjanya di situ, dia ngajarnya di komunikasi sebetulnya. Ya, sedikit menceritakan, saya mulai tahun kemarin sebetulnya ngajar juga di bidang komunikasi. Jadi kebetulan di kampus saya di Udinus, saya mulai banyak terlibat dengan prodi komunikasi, entah ini jodohnya. Jadi saya mulai ngajar banyak, misalnya sosiologi komunikasi, filsafat komunikasi, dan sebagainya, beberapa mata kuliah komunikasi, gara-gara kualitatif. Kebetulan karena bidang saya sosiologi. Oke, kita langsung masuk deh. Di paper ini, kalau Bapak Ibu nanti bisa download, saya sediakan. Di sini ada langsung dia memulai pada basic question-nya. Dia katakan, si Krippendorf dia mengatakan, kalau ketika kita melakukan penelitian, ya, atau kita bertanya kepada informan kita, misalnya kan, Mbak, menurut Bapak merdeka itu apa sih? Gitu kan. Mbak, menurut Bapak senang bahagia itu dalam berkeluarga apa sih? Gitu kan. Itu sebenarnya bisa kita simpelkan dengan kata-kata ini. What does A mean? Menurut Bapak A itu apa? Gitu. Nah, nanti dia akan menjawab A itu artinya B. Jadi kan bahagia itu kalau saya minum kopi sore hari gitu kan ya. Berarti A itu didefinisikan dengan B kan ya. Berarti yang jadi masalah di sini Bapak Ibu sekalian. Kita baca di bawah penjelasan dia menarik banget. Yang jadi masalah adalah ya kalau A sama dengan B ya kan. Ya kan? Itu berarti hanya terjadi di dunianya saya gitu kan. Menurut saya A itu artinya B. Bahagia itu kalau saya bisa minum kopi gitu kan ya. Itu hanya di duniamu. Apakah itu definisinya bahagia itu semuanya seperti itu? Tentunya enggak. Ya kan? Nah, ini jadi dilema besar ini. Jadi dilema besar. Kenapa? Berarti seandainya saya yang menanyakan tadi kemudian mengambil kesimpulan, maka saya harusnya mengatakan bukan hanya mengatakan bahagia adalah minum kopi, tetapi saya harus menambahkan bahagia adalah minum kopi menurut Pak X, ya, menurut si A tadi, menurut si Bapak tadi itu, ya kan? Berarti artinya kebahagiaan suatu nilai yang universal nggak bisa didefinisikan jadi universal lagi dong. Bahkan ketika kita katakan A itu B, atau misalnya minum bahagia itu adalah minum kopi di sore hari, itu belum tentu sama antara bahagia dan minum kopi itu nggak setara sebetulnya. Kita katakan kalau Bapak Ibu mungkin ada yang pernah belajar aljabar, ada tanda seperti ini namanya. Near equal. Jadi hampir setara. Tapi nggak setara sebetulnya. Jadi antara A dan B itu ada gap-nya sebetulnya. Ada gap-nya. Nah, gap-nya itu diantaranya adalah tadi. Itu hanya berlaku di dunianya I. Seperti itu. Nah, ya jadi masalah, ini kan jadi berlanjut nih kalau kita misalnya saya kemudian menuturkan kepada orang lain. Misalnya, tadi saya katakan, tadi saya habis tanya nih sama si A, gitu kan, sama si I. A itu mengatakan A itu B, ya kan. Nah,
kebetulan saya ketemu dengan orang lain, ketemu C. C mengatakan, bagi saya bahagia itu ya minum teh atau minum kopi di sore hari gitu, itu bahagia. Nah, yang jadi permasalahan menurut Krippendorff, apakah kopi yang dia maksudkan itu sama antara yang A, yang pertama tadi, Bapak yang pertama tadi, dengan yang kedua ini? Apakah sama-sama? Kopinya apakah sama? Enggak. Apakah kondisinya sama? Enggak. Berarti sebetulnya Bapak yang pertama tadi mengatakan bahagia itu minum kopi, itu dalam konteks dia. Si yang kedua itu mengatakan bahagia itu minum kopi, ya dalam konteks dia saja. Hanya saja ada kata-kata yang mirip, yaitu apa? Kopi. Apakah referralnya sama? Belum tentu. Gitu kan. Sehingga kalau kemudian si Bapak kedua tadi mengatakan, wah saya setuju Mas, saya setuju kalau yang namanya bahagia itu minum kopi sore hari. Kesetujuannya itu apakah pada konteks yang sama? Belum tentu. Berarti kan dalam konteks yang pertama yang dipahami oleh yang kedua. Gitu kan. Nah, kok jadi bulat ya? Betul, makanya si Krippendorff dia mengatakan, kan artinya jadi bulat di situ, ruwet sekali kan. Karena apa? Tidak ada yang mengukur, tidak ada yang memberikan apa tuh namanya pagar bahwasanya tidak boleh nih definisinya keluar dari sini. Atau tidak ada pihak ketiga, 2 orang pihak ketiga atau 3 orang pihak ketiga, pihak luar yang mengamati mereka semua, kemudian memberikan pengukuran perbandingan. Jadi misalnya nanya nih, Bapak yang kedua, kopi itu menurut Bapak yang kayak apa sih Pak? Itu, oh kopi itu ya pokoknya anget, manis gitu kan, asal jangan pakai susu-susuan Mas gitu kan. Oke, terus kemudian kita tanya ke Bapak yang pertama, Pak, kopi yang Bapak maksud yang seperti apa sih sebetulnya? Oh kopinya yang hitam, tapi ada susu ya nggak apa-apa lah Mas, biar agak manis sedikit, agak enak gitulah. Terus kemudian itu harus gelasnya pakai ini Mas, gelasnya pakai yang dari keramik tuh. Nah, berarti kan ada informasi yang sama-sama diungkapkan oleh antara bapak pertama dan bapak kedua, yaitu kopinya hitam, gitu kan. Berarti yang objektif dari statement mereka, dari interpretasi mereka terhadap kebahagiaan tadi adalah kopi hitamnya saja. Berarti kan kopi yang ada susunya itu subjektivitasnya si bapaknya yang pertama. Ya, yang kedua kan dia nggak suka pakai susu. Yang kedua gelasnya itu ya yang bapak yang pertama aja yang dia definisikan. Yang kedua enggak, gitu kan. Berarti yang sama-sama mereka definisikan sama itu adalah hitam kopinya. Nah ini berarti kita katakan kopi hitam itu adalah kebahagiaan itu adalah minum kopi hitam itu intersubjektivitinya mereka, subjektivitas yang mereka pahami, yang mereka sepakati semuanya. Nah inilah yang menurut Krippendorff, berarti kalau ketika kita melakukan analisis terhadap data, berarti itulah yang perlu kita cari. Apakah interpretasi saya ini ada sama dengan orang lain sehingga bisa direduplikasi? Seperti itu. Nah, akhirnya si Krippendorff ini tadi dia membuat sebuah satuan sebetulnya. Saya carikan. Saya kayaknya satuannya dia keluar di sini deh. Atau di paper yang lain. Ini sebetulnya satu yang dia buat ini masih seperti ini. Berarti kalau saya menginterpretasikan A yang bermakna B1 dan C1 kemudian B2 C2, maka B ini dan sekian dan sebagainya kan. Berarti kan artinya berterusan gitu kan. Kalau Bapak Ibu sekalian ingat dulu ketika belajar, mungkin yang sudah pernah belajar kelas Atlas TI yang apa tuh namanya dasar-dasar pengkodingan, masih ingat ketika belajar bagaimana menghubungkan antara kode satu dengan kode yang lain. Di situ ada misalnya ada definisi kan ya, ada definisi antar hubungan. Misalnya definisi hubungannya misalnya apa yang disebutnya ya, misalnya related to atau terhubung dengan atau part of misalnya. Nah, part of dan sebagainya itu kan sebetulnya dia ada definisinya kan ya. Nah, definisi itu mirip dengan ini sebetulnya. Definisi itu mirip ini. Nah, di paper ini yang menariknya, Krippendorff terus kemudian mengasosiasikan, kita ambil contoh asli secara real seperti apa gitu kan. Dia memberikan contoh pada pidato orang,
atau kemudian ketika dia itu mendengarkan ceritanya orang dan sebagainya itu, ini sebetulnya terjadi sehingga kita tuh sebetulnya punya sebuah realita yang hidupnya ada di dialog kita saja nih sebetulnya nih. Nggak real, betul-betul ada enggak. Kita nggak tahu. Pemaknaan yang kita dapatkan dari kita interpretasi data, dari kita memahami data itu sebetulnya ya ada di kepala kita sebetulnya. Nggak bisa kita keluarkan dari kepala kita. Seperti itu. Itu menurut Ripendorf. Nah, akhirnya dia mulailah membuat gagasan. Berarti kita membutuhkan sebuah tools untuk bisa mengukur semuanya nih. Ya, untuk bisa mengukur semuanya. Akhirnya dia mengeluarkanlah paper ini. Kalau tadi 2003 dia keluarkan paper ini. Testing the reliability of content analysis data. What is involved and why. Nah, nanti papernya saya akan sediakan juga, Bapak Ibu bisa baca. Di situ mulai dia berbicara tentang reliabilitas itu apa, kemudian bagaimana mengukurnya, dan sebagainya. Ada yang menarik kalau Bapak Ibu, wah, keren ya bisa ngukur seperti itu gitu. Kalau misalnya kita mau ukur sendiri gimana ya gitu. Saya berikan contohnya nih Bapak Ibu sekalian yang dilakukan oleh Ripendorf itu seperti ini. Ini saya sebentar. Play-nya saya matiin dulu. Oke. Bentar. Right. Saya akan coba tunjukkan di biar kelihatan ya. Nah, ini sebetulnya kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini sebetulnya tabel value dan tabel coincidence atau keberuntungan, apa ya kita bilangnya, kemungkinan untuk bertemunya antara dua buah analisis menurut Ripendorf. Dia mengatakan begini, jadi kalau seandainya nih kita menganalisis kalimat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 oleh dua orang yang berbeda, kemungkinan untuk bisa ketemu, itu coincidence-nya, kebetulannya, itu berapa persen sih sebetulnya seperti itu. Nah, dia ukur seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu bingung, saya juga bingung sebetulnya. Kalau disuruh ngukur pakai ini, saya lebih tidak paham lagi. Oke, tapi yang menarik lagi, ada beberapa fungsi atau beberapa rumusnya, saya coba carikan ya. Ripendorf alpha namanya. Alpha. Nah, persamaan dia seperti apa ini Bapak Ibu sekalian. Yang dia pakai itu ini. Saya berikan di sini. Saya perbesar dulu biar kelihatan. Nah, inilah yang disebut dengan penghitungan koefisien. Jadi yang disebut dengan Ripendorf alpha. Ripendorf alpha itu digunakan untuk menghitung tadi seberapa mungkin kita akan bertemu atau seberapa mungkin kita akan mendapatkan persamaan interpretasi tadi. Seperti tadi yang kopi yang hitam tadi, itu berapa persen kemunculannya. Koefisiennya 1 gitu. Kalau 1 berarti 100% muncul. Tapi kalau misalnya ke 0,6 itu berarti cuma ya 6%, 60% aja muncul seperti itu. Nah, koefisiennya dihitung dengan rumus ini. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sekalian kemudian Mas ngitungnya males, Pak ngitungnya males, pakai aja tombol di atas TI. Nanti di webinar tanggal 4 nanti itu kita akan bahas bagaimana cara melakukan penghitungannya dengan Atlas TI dan bagaimana cara bagaimana cara kita menggunakan tombol-tombolnya, termasuk juga kita memahami konsepnya seperti apa. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan ini dari Pak. Ada yang mengganjal bagi saya tentang hasil coding. Coding itu kan subjektivitas peneliti kualitatif dalam pandangan Pak Andi. Apakah coding-coding yang dihasilkan oleh si peneliti yang sudah subjektivitas itu dibawa ke alam objektif? Saya lihat perdebatan hasil analisis itu dari sini. Mohon tanggapannya. Betul Pak, memang. Dan kalau saya sendiri, saya akan mengatakan bahwasanya coding itu harus subjektivitas si peneliti. Ya,
Karena saya bergulat di bidang sosiologi ya, yang memang kita sangat mempertaruhkan logika dari interpretasi tersebut. Bagi orang-orang yang seperti saya akan sangat mengutamakan jam terbang sebetulnya. Bagaimana kita bisa melakukan analisis yang kuat dan sebagainya, logikanya membangun network informasi itu sedemikian kuat itu dilihat dari jam terbang, kemudian dari unsur-unsur yang melekat pada si peneliti itu sendiri. Tetapi ada memang bidang-bidang yang mau tidak mau dia harus menggunakan penghitungan seperti ini sih Pak Kasbudi. Ya mau tidak mau. Kalau kita misalnya pengen apa namanya, apa ya artinya ya, kita mempertentangkan bahwasanya harusnya nggak boleh seperti ini. Ya mau tidak mau sih, eh, kelahiran dari model seperti ini, itu sebetulnya sama seperti kelahirannya mixed method sebetulnya. Di mana mereka tidak puas dengan hanya interpretasi saja. Harus ada sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang bisa dihitung. Nah, keinginan itu sebetulnya yang muncul sebetulnya Pak Smudi. Jadi kita nggak bisa larang sih sebetulnya ya. Apalagi yang paling berbeda dari penelitian kualitatif itu kan, kualitatif itu kan induknya dari ratusan ratusan pendekatan approach sebetulnya. Yang masing-masing approach tersebut kadang-kadang juga saling saling berkembang, kemudian saling mengkritik dan sebagainya. Sangat bebas sekali, betul-betul liberal kalau di dalam penelitian kualitatif itu. Semuanya yang penting logika sebetulnya dipakai. Seperti kita contoh Ying lah misalnya. Ying itu di dalam approach studi case tadinya itu yang sampai sekarang belum bisa disepakati oleh para peneliti case study sendiri adalah Ying itu ingin apa namanya, ingin menjadikan hasil penelitian dari case study itu bisa jadi model. Padahal kan dia case study. Secara logika nggak bisa jadi model case study, kan berarti kasuistis memang, berarti karena dia datanya kan extremely rare. Ya sangat-sangat ekstrim yang tidak ada duanya lah istilahnya seperti itu. Tapi dia ingin jadikan itu model. Dan dia berusaha sampai sekarang seperti itu. Dan tokoh-tokoh pengembang case study juga seperti itu. Bahkan banyak hal-hal yang lain. Fenomenologi misalnya. Banyak yang ingin melompat dari fenomenologi tidak perlulah dijadikan grounded theory, dia harus bisa memproduksi sebuah model sendiri misalnya seperti itu. Ini tuntutan zaman sih Pak. Kalau saya ya, menurut saya sih tuntutan zaman aja. Bagi kita, kalau saya sendiri, saya bisa mungkin dibilang tradisionalis ya. Saya lebih suka ini. Tetapi mau tidak mau ketika saya harus berusaha dengan penelitian kualitatif yang dari berbagai macam bidang, saya harus paham juga apa yang dimaksud dengan melakukan pengujian objektivitas, kemudian kita harus bisa melakukan pengujian itu seperti apa dan sebagainya. Nah, perbedaannya hanya saya mencoba memahami kapan saya harus menggunakan itu dan kapan tidak. Nah, ada cerita yang menarik. Dulu di beberapa pelatihan, ya 1-2 kali saya menemui ada beberapa bapak ibu yang dengan semangatnya mengatakan, "Loh Pak, yang namanya triangulasi itu kan harus ada di dalam penelitian kualitatif." Itu saya jelaskan di situ waktu itu. Enggak harus. Tergantung penelitiannya seperti apa. Ada penelitian yang tidak butuh triangulasi. Ada penelitian yang membutuhkan triangulasi. Oleh karena itu, seorang peneliti kualitatif, dia harus tahu benar kapan membedakan kapan harus pakai ini, kapan tidak. Ini konsekuensi dari penelitian kualitatif itu punya sekian banyak approach sebetulnya. Konsekuensinya seperti ini. Kalau dia ingin menjadi seorang analis data kualitatif yang betul, maka dia harus kuat di situ. Orang analis itu. Dia tahu bagaimana harus mendesain sebuah model analisis terhadap data yang dia punya, yang di situ dia hanya punya bekal pertanyaan riset. Saya pengen tahu ini dari data ini. Maka dia harus bangun di situ. Nah, ketika dia membangun ini tadi, kan nggak bisa dong. Kemudian saya ngotot, ya ini harus pakai kotak, ini harusnya pakai ini aja ini apa namanya konvensional analisis aja, di kita eksplorasi dan sebagainya. Tapi makan waktunya lama, Pak. Terus bisa digeneralisir nggak bisa. Ya beginilah kualitatif, gitu kan. Kan tentunya nggak bisa seperti itu ya. Maka seperti ya, kita berkembang aja sih kalau saya sih. Ada istilahnya apa ya? Ada konsep yang saya pahami betul dan saya pegang kuat sebagai seorang sosiolog,
Tapi ada juga hal-hal yang saya pahami ketika saya harus berdiskusi, berbicara dengan orang-orang yang memahami hal tersebut, saya bisa menjawabnya. Seperti itu. Kita pakai T-shape itu, Pak. Tahu macam-macam, tapi ada satu yang mendalam banget yang kita paham. Seperti itu mungkin. Nah, yang apa tuh namanya? Yang dimaksud dengan dilema interpretasi oleh si Krippendorff itu ya ini sebetulnya, Bapak Ibu. Kita mau tidak mau kita lihat background-nya dia, si Krippendorff sendiri kan dia orang teknik, terbiasa hitung-hitungan, bagi dia rumus kayak gini sudah biasa. Kalau buat saya ini bikin pusing, ini gimana saya ngukurnya gitu kan. Jujur dulu pada waktu saya mengerjakan tesis, saya pernah iseng mau menulis, saya bikin paper, nulis ada ininya gitu kan. Profesor saya ketawa ngakak ini, "Kamu nulis apa?" gitu. "Loh ini kan begini," saya bilang gini, "emang analisismu butuh yang seperti ini?" gitu kan. "Enggak sih," gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, "Cuma biar keren aja kan?" Iya, udah delete. Akhirnya disuruh delete semuanya. Jadi seperti itu. Jadi kelihatan bagus sih kalau buat ini, tapi kita nggak tahu maknanya sebetulnya. Maka kalau saya sih ketika bisa dibutuhkan dipakai, tapi kita tahu benar kapan kita membutuhkan itu. Oleh karena itu di webinar tanggal 4 nanti, kita belajar pertama adalah belajar konsepnya. Holste itu seperti apa, Krippendorff seperti apa, Krippendorff alpha itu seperti apa, simple present tense itu seperti apa, sehingga kita tahu cara menggunakannya. Bukan hanya menjadi operator software, ya cetik nanti dapat gitu, bukan. Kalau klinik dari dulu tidak ingin mengajarkan itu. Tetapi Bapak Ibu supaya paham betul sebetulnya apa yang terjadi di situ. Kapan saya harus menggunakan ini, kapan harus menggunakan itu. Sehingga nanti kalau misalnya ketemu sama orang yang lagi presentasi gitu kan, kemudian di presentasinya fenomenologi, dia menggunakan Krippendorff gitu kan. Bapak Ibu bisa nanya, "Mas, fungsinya Krippendorff di situ apa? Apakah Anda memang harus mengujinya?" gitu kan. Nah, kan jadi tahu kita. Bapak Ibu yang dosen terutama untuk nguji disertasi, nguji tesis dan kan kita nggak tahu tesis masternya mahasiswa kita, disertasi doktornya mahasiswa kita itu kadang ada yang isengnya dimasukin sesuatu biar tambah keren dan kita jadi tahu, kita jadi paham, oh ini sebetulnya nggak tepat. Atau kita sendiri memang praktisi di bidang-bidang yang memang membutuhkan itu, ya, membutuhkan pengujian keobjektivitasan itu tadi, sehingga jadi kelihatan lah bahwasanya kita betul paham konsepnya dan kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Oke, seperti itu Bapak Ibu ceritanya tentang Krippendorff. Dan menarik sih dia, apa tuh namanya, di penelitian kualitatif itu kisah-kisah seperti ini tuh banyak sekali. Ada Krippendorff, ada Denzin, kemudian ada Susan Fries. Susan Fries itu juga mengembangkan langkah-langkah penelitian, langkah-langkah analisis yang kemudian diadaptasi juga oleh Atlas TI. Bahkan Susan Fries itu sampai sekarang dia itu ngantornya di Atlas TI. Susan Fries itu yang mereka memang membuat pembaharuan di dalam penelitian kualitatif, terutama di masalah analisis datanya. Dan memang software yang mengakomodir para tokoh-tokoh itu cuma Atlas TI. Ya, tidak sekedar software. Di situ Bapak Ibu kalau mau kenal kenapa sih Atlas TI gitu kan. Di situ sebetulnya. Di NVivo di belakangnya nggak ada. NVivo di belakangnya itu pengembang software biasa. Seperti itu. Oke, ada yang nanya nih. Sebentar. Benang merah yang penting yang banyak dibutuhkan peneliti kualitatif untuk menguatkan interpretasi. Betul Pak Cahmudi, betul sekali. Makanya kayaknya saya pernah bikin postingan deh gitu. Untuk menjadi seorang data analis di kualitatif, dan ini pekerjaan yang luar biasa sebetulnya. Gajinya gede banget. Saya heran kemarin saya ngelirik beberapa lowongan pekerjaan data analis kualitatif di Amerika. Gajinya Masya Allah itu besar banget, gede. Karena memang jarang orangnya. Nah, untuk menjadi seorang data analis itu skill yang dia harus miliki itu adalah desain analis. Jadi ketika seseorang datang dengan problem, dengan data, kemudian, Pak, saya pengen tahu hasilnya, saya serahkan ke Bapak. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mendesain analisnya. Saya harus ngapain ini? Datanya saya cari apanya dengan pertanyaan ini? Karena dengan pertanyaan ini saja, saya bisa lewat jalan macam-macam. Jalan mana yang saya akan tempuh? Jalan mana yang paling efektif memberikan jawaban sesuai dengan tujuannya? Seperti itu. Oke.
Pertanyaannya apa Pak Bugia nih? Pertanyaannya apa Pak? Kita kan pengen tahu biar bisa nyambung dan jawabannya. Pertanyaannya itu direct ke Andi. Pertanyaan yang mana Bugia? Pertanyaannya apa ini tadi? Biar ditulis dulu. Dari Pak Didin. Yang tidak perlu pakai triangulasi dalam kualitatif seperti apa ya Pak ya? Misalnya penelitian-penelitian sastra, penelitian-penelitian terkait dengan antropologi dan sebagainya itu nggak perlu triangulasi Pak Didin. Jadi tidak perlu triangulasi lagi kalau seperti itu. Yang penelitian yang memang mengandalkan si peneliti itu sebagai dalam tanda kutip ya sarana untuk pengambilan data dan analisisnya murni gitu. Terutama bidang-bidang yang mereka memang tidak membutuhkan yang sifat penelitiannya itu eksplorasi biasanya, yang sifat penelitiannya itu eksplorasi. Antropologi, etnografi, sosiologi itu seperti itu. Pendekatan-pendekatan yang misalnya model-model fenomenologi itu nggak butuh triangulasi lagi sebetulnya. Dia tidak membutuhkan triangulasi. Seperti itu Pak Didin. Yang sambil-sambil Pak, yang tadi yang Pak Andi baca cepat. Yang mana saya lupa Bu. Iya. Sorry nanti kalau saya ingat lagi saya kasih tahu di grup deh Bu. Gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol nanya-nanya langsung pakai mikrofon juga boleh. Ya, kalau pakai mikrofon juga boleh. Webcam juga dinyalakan juga oke. Silakan kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol sambil dinikmati kopinya. Oke, ada Bu Bayinah nih. Terkait mix method di titik mana kita bisa menentukan kita membutuhkan pengujian atau data tambahan? Pengujian objektivitas ini ya Bu ya maksudnya ya kalau di mix method. Titik tempat kita kita tahu oh saya butuh pengujian atau tidak itu adalah ketika kita akan membuat atau ketika kita akan mengambil kesimpulan yang kita anggap berlaku pada semua orang. Interpretasi kita itu harus perlu keobjektivitasan gitu. Artinya interpretasi kita tidak bisa dibiarkan sendiri. Harus ada orang lain yang menginterpretasi seperti itu juga. Titik itu, Bu. Jadi kalau misalnya nih kita menganalisis hasil wawancara, ya, kemudian kita ragu-ragu dengan hasil analisis kita. Apa ya gini ya hasilnya ya? Kemudian kita membutuhkan ketepatan itu tadi, maka kita bisa lakukan pengujian ICA. Nah, ini bisa pada mixed method, bisa pada kualitatif murni. Pada kualitatif. Makanya salah satu efek dari ICA ini kan sebetulnya ada beberapa teman-teman yang sosiolog, mereka mulai menggunakan juga karena mereka ragu-ragu. Ya, mereka ragu-ragu dengan hasil interpretasi mereka. Kok begini ya? Ada yang janggal ya? Benar nggak sih yang seperti ini? Coba deh orang lain menginterpretasi seperti apa. Berarti kan dia mencari komparasi kan sebetulnya, pembandingan kan. Seperti itu. Nah, itu yang ketika titik itulah biasanya kita membutuhkan ICA sebetulnya. Seperti itu Bu Bayina. Kemudian dari Bu Junaidah nih, fenomenologi dan naratif substansi perbedaannya di mana Pak jika tidak dengan triangulasi, fenomenologi uji kredibelnya pakai apa? Nah, ini dia. Kalau triangulasi sebetulnya bukan pengujian kredibel, Bu. Pengujian di reliability datanya sebetulnya ya. Jadi kalau di triangulasi itu kan kita memberikan sudut pandang lain dari kita menggunakan sudut pandang yang lain dari data tersebut sehingga data tersebut memang betul valid dipakai. Nah, ini berarti kita akan mencari sebuah data yang disepakati oleh para informan. Di situ permasalahannya. Kalau misalnya kita tidak membutuhkan kevalidan itu tadi atau tidak membutuhkan informasi yang disepakati oleh semua orang, maka nggak masalah sebetulnya. Saya ambil contoh begini. Saya ingin meneliti tentang persepsi seorang suami di dalam sebuah keluarga tentang kebahagiaan. Maka saya cukup mencari tahu dari suaminya saja kan ya. Saya cukup menginterpretasi dari suaminya. Nah, jawaban dari suaminya yang saya analisis. Tetapi kalau seandainya saya ingin mengetahui misalnya kebahagiaan di dalam sebuah keluarga itu apa, dan saya mewawancara kan otomatis antara suami, istri,
anak, dan sebagainya kan ya. Berarti yang saya cari adalah kebahagiaan yang saya sepakati dari mereka. Mirip seperti ICE tadi. Kebahagiaan yang mereka sepakati itu apa sebetulnya? Nah, di sini berarti kita membutuhkan triangulasi data. Berarti tergantung dari sudut pengambilan masalah itu tadi, Bu. Pertanyaannya kita desainnya seperti apa. Karena itu permasalahan mendesain riset ini, seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Kasmudi, betul sekali itu. Mendesain analisisnya, baik mendesain risetnya dan analisnya. Ini dua kunci penting sebetulnya. Dan ini semuanya munculnya di proposal, sebetulnya. Proposal studi. Seperti itu. Seperti itu, Bu Junaidah. Mungkin belum puas nih. Nanti bisa nanya lagi, Bu. Silakan, Bu. Bu Satih, sampel size untuk IPA apakah boleh pakai buku konten analisis? Boleh sih, Bu. Boleh saja. Kemudian Bu Diah, apakah analisis wacana semiotik juga butuh metode Krippendorff? Semiotik, nah ini Bu. Tadi kan kita mengatakan tentang makna ya. Sebetulnya yang disentil oleh Krippendorff itu secara khusus adalah semiotik sebetulnya. Kalau kita, nah ini cuma dari masalah gini, ketika kita berbicara konteks semiotik itu pada personal, maka nggak masalah. Tapi kalau semiotik itu tadi kita tarik pada level masyarakat misalnya, maka kita membutuhkan logikanya Krippendorff sebetulnya. Kita membutuhkan logikanya Krippendorff untuk bisa memahami hasil itu tuh apa sebetulnya. Seperti itu Bu Dia, betul sekali. Dan apa tuh namanya yang memang dibahas secara mendetil di dalam konten analisis itu sebetulnya semiotik, bidang semiotik. Tetapi masih ringan sekali, nggak secara spesifik. Pak Bina, persepsi tentang intersubjektivitas antara Krippendorff dan ahli-ahli metodologi sama enggak? Wah, berbeda, Pak. Sedikit berbeda. Hari ini kita bahas Krippendorff, nanti kita bikin sesi lagi deh. Atau pas tanggal 4 nanti kan kita bahas juga itu. Pas tanggal 4 itu kita bahas juga beberapa yang lainnya dari Holsti dan sebagainya. Cuma bagi saya sih pribadi, yang paling menarik itu Krippendorff ini tadi. Krippendorff, dia termasuk yang pertama kali menggagas harus adanya pengukuran intersubjektivitas ini tadi. Karena background-nya seperti itu. Dan secara khusus sih karena saya selama 1 tahun ini banyak berurusan dengan orang-orang komunikasi, jadi apa namanya, beberapa framework, beberapa terminologi dan sebagainya sering mampir di telinga ya. Dan kebetulan saya memahaminya dari sisi penelitian kualitatif. Saya mengenal Krippendorff bukan dari komunikasinya, tetapi dari sisi kualitatifnya, metode yang dia pergunakan. Seperti itu. Oke. Bu Aisyah, Pak, untuk penelitian menggunakan grounded teori, sepertinya terputus ini Bu Aisyah. Ini lanjutannya gimana? Saya jawab dari Pak Kasmudi dulu. Saya beberapa kali ikut pelatihan in vivo, kesimpulan hasil olah datanya lebih ditonjolkan ke arah melengkapi sisi kurang dari metode kuantitatif. Para trainer lebih sepakat sistem in vivo ke mixed method. Pertanyaan saya, apakah arah Atlas TI juga mau condong ke mixed method? Enggak, Pak. Kalau Atlas TI sebetulnya bukan ke arah mixed method. Dia di Krippendorff itu kan sebetulnya apa tuh namanya pengukuran ICA itu sebetulnya fungsi tersiernya Atlas TI sebetulnya, bukan fungsi utamanya. Fungsi utama tetap dia itu pengkodingan kualitatif sebetulnya. Sehingga tetap ketika butuh baru kita bergunakan. Seperti itu. Ketika kita membutuhkan kita pakai. Tapi kalau in vivo dia majornya memang mixed method, Pak. Dia majornya dia mixed method memang. Di situ perbedaan antara antara Atlas TI dengan in vivo sebetulnya. Jadi kalau di in vivo dia memang apa namanya arah utamanya adalah memberikan pelengkap, betul, memberikan pelengkap untuk kuantitatif. Jadi memberikan sisi analisis dari kualitatif. Itu seperti Max QDA itu juga seperti itu sebetulnya Max QDA itu tombol-tombolnya berbeda dengan Atlas TI. Nah, Atlas TI itu lebih ke arah kualitatifnya, makanya pengkodingannya dia menggunakan pengkodingan yang simple, ya. Dia lebih mengutamakan pada pelacakan makna, kemudian memberikan network informasi dan sebagainya. Nah, ICA Intercoder Agreement itu sebetulnya tombol tersier, ya fungsi advance-nya dia sebetulnya, fungsi advance-nya dia seperti itu Pak Kasmudi. Jadi tidak ada. Memang spiritnya, kalau kita lihat spiritnya Atlas TI memang dia kualitatif murni. Dan tokoh-tokoh kualitatif nongkrongnya itu di lapaknya Atlas TI, bukan di in vivo sebetulnya.
Gitu mungkin Pak Kasadi. Bu Aisyah tadi gimana Bu? Kok belum selesai nih kayaknya nih? Pak, untuk penelitian menggunakan grounded theory, titik, 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 titik. Assalamualaikum Pak, mohon maaf saya Waalaikumsalam. langsung aja tanya boleh ya Pak? Silakan, silakan Bu. Mohon maaf juga Pak, off cam. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya juga terlambat tadi masuknya, mohon maaf. Ini saya mau bertanya mengenai penelitian dengan grounded theory Pak. Mm-mm. Apakah penelitian grounded theory itu untuk hal-hal yang belum banyak diteliti Pak? Dan hasilnya itu apakah teori baru gitu Pak? Nah, Dan yang ketiga mengenai datanya Pak, apakah hasil wawancara atau teks yang sudah jadi gitu bisa dijadikan data untuk penelitian grounded theory gitu Pak. oke. Terima kasih Pak. Yuk, terima kasih sama-sama Bu Aisyah. Pertama, grounded theory itu digunakan untuk penelitian yang baru, gitu kan? Enggak juga sih. Artinya grounded theory itu tujuan akhirnya adalah penelitian yang kesimpulannya itu nanti bisa kita generalisir. Kata-kata mengeneralisir ini nggak harus teori. Bisa jadi model, bisa jadi postulat yang akan kita uji, dan sebagainya. Artinya, berarti tujuan akhirnya nanti kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang kita bisa uji coba, atau bisa kita jadikan kesimpulan yang general berlaku untuk orang lain. Nah, berarti berbagai jenis penelitian yang bisa ke arah situ bisa ditujukan. Berarti nggak harus penelitian yang hal sesuatu yang murni baru gitu ya. Banyak yang salah tangkap dengan kata-kata grounded theory di situ. Teori di situ bukan untuk menemukan teori baru semata. Artinya dia bisa menemukan model atau dia menggunakan pola atau dan sebagainya. Konten analisis memang nggak bisa, tetapi pengujian ketika kita kapan ketemu sampai saturasinya. Nah, saturasi itu bukan urusannya konten analisis gitu kan. Konten analisis nggak ngurusi saturasi. Yang ngurusi saturasi itu grounded theory. Sehingga karena ada sistem saturasi di dalam grounded theory atau ada pemahaman tentang saturasi data di dalam grounded theory, makanya kesimpulan yang dia tarik dengan model ini dia bisa generalisir seperti itu, Bu. Nah, apakah datanya itu harus wawancara ataukah bisa dengan teks dan sebagainya? Ya, setahu saya wawancara aja, Bu. Wawancara. Dia tidak bisa untuk teks grounded theory itu. Tentunya teks itu kalau misalnya dia hasil teks wawancara, iya betul ya. Ya, artinya tetap data utama yang dia pergunakan itu adalah hasil wawancara. Seperti itu, Bu Aisyah. Tadi satu lagi pertanyaannya apa ya? Yang terakhir tadi. Apa tadi ya, Bu Aisyah? Kalau Sudah. Oh, sudah itu ya, Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, Pak Kasmudi, baik, Mas terima baik. Terima kasih, iman saya tidak goyah tentang kita beragama atlas di air. Yang konsisten berada di jalur kualitatif, tidak nyerempet ke jalan. Betul Pak, enggak sih. Cuma itu memang banyak sebetulnya approach. Kita sering membicarakan approach-nya kualitatif itu kan ada 5 ya. Itu mulai dari fenomenologi, grounded theory, kemudian studi kasus, etnografi, kemudian naratif. Sebetulnya itu kalau kita lihat Creswell misalnya, Creswell itu mengatakan ada 80 approach. Cuma kayak misalnya ada historiografi dan sebagainya itu masuk ke approach-nya kualitatif. Cuma memang tidak general ya, tidak umum ya, tidak semua bidang bisa menggunakannya. Nah, ini yang harus dipahami. Kadang-kadang kita berpikir kualitatif itu satu approach saja seperti kuantitatif. Enggak. Berbagai macam approach ada di situ, pendekatannya ada di situ. Maka kepiawaian kita memilih approach itu penting sebetulnya. Yaitu termasuk di dalam tadi Pak, desain analisis tadi. Approach apa yang akan kita pergunakan untuk sampai ke titik itu, sampai ke titik jawaban. Makanya skill ini mau tidak mau harus diasah terus. Harus diasah terus. Caranya gimana? Dengan selain ini kita berlatih sebetulnya, melatih untuk kita menganalisis. Kita misalnya dilatih dengan kalau pertanyaan seperti ini, datanya seperti ini, kira-kira pendekatan apa yang kita akan pergunakan? Gitu. Ya kadang-kadang Bapak Ibu mungkin dapurnya klinik ya. Di klinik itu kadang-kadang ada yang datang untuk Pak minta tolong untuk dianalisis gitu kan. Itu kadang-kadang kalau kita minta proposalnya, approach-nya nggak muncul di situ.
gitu. Jadi kita langsung, kebetulan saya dan tim saya langsung mencoba menggagas kira-kira masalah ini harus kita bedah seperti apa ya supaya sampai di sana tadi. Nah, itu yang membutuhkan waktu karena kita harus cari referensi, cari cari apa tuh namanya sandaran yang kuat untuk kita bisa katakan, oh ini tuh ini toh sebetulnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ada yang mau curhat-curhat mungkin penelitiannya? Silakan mungkin. Pak, saya mau curhat boleh ya, Pak? Silakan, silakan Bu. Masih terkait dengan ini Pak, yang apa penelitian grounded theory tadi. Kalau yang saya lihat penelitian-penelitian yang menggunakan grounded theory itu kan coding-coding apa bagian-bagian dari teks itu kan Pak, dari mulai apa basic coding, SQL coding sampai selective coding itu ya. Nah, sedangkan saya kan dari linguistik Pak. Yang ujungnya itu pasti diharapkan ada semacam penggambaran tentang bahasanya gitu. Yang saya tanyakan Pak, untuk apakah dalam penelitian linguistik itu ada contoh karena sampai sekarang saya belum menemukan Pak yang penelitian linguistiknya gitu. Jadi kalau penelitian grounded theory ya gitu. Sudah beberapa yang sudah saya baca, termasuk yang tadi Bapak katakan tadi Susan Fries itu ya Pak. Itu Pak. Yang menggunakan ATAC-CI. Ini berarti maksudnya gimana? Sisi linguistiknya gimana Bu maksudnya? Jadi kalau di yang terkait dengan pertanyaan tadi Pak, kan tadi saya tanyakan apakah harus hasil wawancara atau bisa berupa teks. Nah, data saya itu teks Pak, teks pertimbangan putusan peradilan gitu. Nah, apakah itu kemudian bisa dianalisis dengan menggunakan grounded theory? Karena diminta saya menggunakan itu, Pak, gitu. Kok agak sulit? Pertanyaannya, Bu? Pertanyaan risetnya apa, Bu? Itu, Pak, rekonstruksi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ujaran kebencian, Pak. Intinya itu. Gitu. Ya. Berarti mungkin mungkin Ibu dimintanya untuk mencari tahu pola dari pengambilan keputusan terhadap ujaran kebencian gitu. Iya, Pak. Kalau ini kayaknya harusnya nggak usah pakai grounded theory ini. Iya, Pak. Harusnya nggak usah pakai grounded theory kalau yang seperti ini, karena nggak mungkin ada saturasinya kan, semua kasus kan harus dianalisis secara simultan itu. Maksudnya gimana, Pak? Artinya gini, misalnya ada 100 kasus, 100 kasus tentang ujaran kebencian misalnya. Ya. Kan kita nggak bisa menghentikan analisis ketika misalnya terjadi saturasi pada data yang ke-40 nih, kasus ke-40 misalnya. Lah kan kasus yang berikutnya bisa jadi terjadi beda-beda karena semuanya populasinya terbatas kan. Iya, Pak, betul. Nah, terus esensi kita menggunakan pembatasan saturasi itu tadi apa? Kan berarti ya mau nggak mau ya udah dianalisis saja semua, baru ditemukan polanya gitu kan ya. Iya, Pak. Nah, kalau ini namanya konten analisis jadinya. Oh, grounded theory ya, Pak? Bukan grounded theory, tapi konten analisis ini. Atau menggunakan pendekatan, atau menggunakan model analisisnya Susan Fries, betul. Tapi bukan grounded theory jadinya. Oh, kalau Susan Fries itu konten analisis, Pak? Dia sebenarnya konten analisis. Oh, tapi tulisannya grounded theory judulnya, Pak ya? Mungkin papernya kali Bu, Ibu yang papernya. baca. Iya, saya baca papernya, Pak. Mungkin paper dia yang terkait dengan grounded theory mungkin. Susan Fries. Memang dia ada beberapa tulisan terkait dengan itu, terkait dengan grounded theory. Tapi Susan Fries mengembangkan model analisisnya yang 3 step itu. Apa tuh namanya? Dia reading, comprehending dan sebagainya itu saya lupa itu. 3 model ini dia sebetulnya hampir mirip konten analisis sebetulnya. Dan itu yang digunakan jadi dasar analisisnya di ATLAS-TI, basicnya di situ sebetulnya. Bukan kalau tadi penelitian Ibu itu bukan harusnya bukan grounded theory. Grounded theory, tapi konten analisis malahan. Itu malah lebih tepat, lebih pas itu. Nah, konten analisis dilihat dari sisi linguistiknya bisa berarti pertimbangan apa yang dilakukan oleh si hakim untuk memutuskan itu apakah digunakan di situ
model-model atau digunakan di situ analisis oleh si hakim itu menggunakan analisis linguistik atau tidak, model linguistik seperti apa yang dia pergunakan pertimbangannya. Nah itu bisa Bu, bisa kalau di situ modelnya. Tapi kalau di grounded teori kan, saya nggak ngerti relevannya di mana malahan. Kebutuhannya nggak ada untuk di grounded kan. Seperti Sama satu lagi Pak, jadi kan kalau yang saya baca-baca itu kalau untuk grounded theory pakai apa constant comparative gitu constant Pak. comparative method. Iya. Jadi kan tetap mengumpulkan data, membandingkan gitu kan Pak. Nah itu kan berarti harus ngambil data lagi atau cari sumber seperti Bapak bilang tadi wawancara mungkin gitu. Memang Makan waktu ya Pak. ya itu yang jadi kendalanya jadi kendalanya si grounded theory itu sebetulnya. Dia makan waktu, yang kedua sulit nyari data yang berikutnya itu yang sesuai dengan profilnya. Ya karena itu tadi yang mengajak constant comparative method. Jadi kalau grounded theory tanpa constant comparative nggak ada artinya jadinya. Constant comparative itu konstannya itu konstan profilnya maksudnya. Profil yang dicari adalah data dengan profil yang tetap. Jadi misalnya data pertama itu adalah laki-laki usia sekian, sekolahnya begini ketemu satu gitu kan. Maka data kedua juga harus sama. Data ketiga harus sama juga gitu. Kalau dia berubah satu profilnya aja nggak boleh. Lah kan nemuin yang kayak gitu tuh susah, itu kayak nemuin jodoh aja itu. Iya Pak. Aduh, terima kasih banyak ya Pak. Iya, Nanti sama-sama kalau Bu. saya tanya-tanya lagi boleh ya Pak? Boleh. Ya, terima kasih Pak. Yuk, oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ada Bu Fazlia Undip nih. Bolehkah minta pendapat Pak untuk penelitian tentang pemposisian perempuan yang terefleksikan dalam cerita-cerita rakyat yang termuat dalam buku teks pelajaran bahasa tingkat SD dengan menggunakan CDA. Kira-kira apa saja yang diperlukan? CDA apa Bu maksudnya Bu? Bu Novi bisa pakai mic langsung deh Bu, ngobrol. Oh iya Pak Andi, terima kasih. Ini masih di Jogja nih Bu? Akan ke sana Pak. Oh, lagi on the way. Jadi lagi di rumah, iya. Oke. Gimana Bu? Iya, itu Pak saya disarankan menggunakan CDA, analisis wacana kritis. Tapi saya pikir, ya, mungkin dari Pak Andi juga ada. Kalau CDA sebetulnya hampir sama dengan konten analisis Bu sebetulnya. Bagian dari konten analisis sebetulnya. Kemudian tujuannya tentang pemposisian perempuan yang terefleksi dalam cerita rakyat yang termuat dalam pelajaran bahasa tingkat SD. Berarti gini aja Bu, otomatis datanya ada ya? Datanya ada. Berarti tinggal data-data tersebut aja yang dikodingkan sampai ketemu ini sama seperti konten analisis sebetulnya. Jadi dianalisis dengan cara melihat kontennya aja Bu, isinya aja. Kemudian pemaknaannya kalau ini yang dicari. Pemaknaan tentang posisi perempuan dan sebagainya. Berarti kan di dalam masing-masing cerita tersebut kan ada konteksnya. Iya. Nah, konteks tersebut yang harus dicari yang sama. Kalau kita ingin mencari kesimpulan akhirnya nanti. Artinya begini, misalnya sama-sama menceritakan tentang perempuan yang didolimi misalnya gitu kan. Tetapi kalau konteksnya berbeda-beda, maka kita tidak bisa ambil jadi satu kesimpulan yang setara itu. Artinya nggak sinkron kayaknya. Artinya konteksnya berbeda-beda. Nah, konteks yang sama ini yang dicari. Coba deh datanya dikelompokkan per konteksnya. Misalnya cerita ibu-ibu, cerita anak laki perempuan, cerita anak terhadap orang tuanya gitu. Kelompokkan dulu, terus dalam masing-masing konteks tadi si perempuan posisinya seperti apa? Ya, saya pengelompokannya jadi dari sudut pandang penceritaannya Pak Andi. Jadi pengelompok dari sudut pandang pencerita laki-laki dan pencerita perempuan. Bisa itu.
Bisa, berarti kan nanti yang sudut pandang laki-laki nggak mungkin bisa disamakan dengan sudut pandang perempuan kan, otomatis kan ya? Iya. Udah itu segitu aja Bu sebetulnya yang digunakan. Baru masuk ke dalam datanya aja. Baik Pak Andi, terima kasih. Sama-sama Bu. Ini saya jadi pendatang ilegal di sini. Enggak apa-apa Bu, silakan ngobrol-ngobrol Terima kasih, kita. Oke, yang lain silakan kalau ada yang mau nanya juga ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol ya, mungkin ada yang punya ide yang lain dan sebagainya. Oke, mungkin satu pertanyaan deh atau satu usulan atau satu apa itu. Udah jam 9:30 malam. Takutnya Bapak Ibu nanti butuh istirahat juga. Oke, wah ternyata di Bu Arna juga sudah datang. Selamat malam Bu Arna. Karena sebetulnya tetangga ini. Oke, kemudian Bu Kori juga ada. Selamat malam Bu Kori. Banyak, alhamdulillah, banyak teman-teman dari klinik riset yang hadir nih hari ini. Banyak yang mau didiskusikan tapi tidak malam ini. Nanti aja Bu Arna sudah registrasi untuk yang tanggal 4 kan ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol deh nanti. Karena untuk yang di tanggal 4 Bapak Ibu waktunya kita perpanjang. Artinya bukan waktunya perpanjang ya. Biasanya kan kita webinar 2 jam. Karena pembahasannya penting, kita jadikan 3 jam. Saya bilang ke admin, 2 jam nggak cukup deh kayaknya itu deh. Ya udah Pak, kita bikin aja di 3 jam. Gitu. Akhirnya 3 jam. Jadi sesi untuk Bapak Ibu nanya juga lebih panjang lagi, lebih kita bahas tentang masalah analisis datanya juga lebih dalam lagi. Insya Allah kita siapkan semuanya. Seperti itu. Sama-sama Bu Aisyah. Baik, mungkin satu yang terakhir Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya mungkin. Oke, Bapak Ibu yang belum registrasi bisa registrasi. Ada tuh di link apa tuh namanya lyNK.id /klinik riset. Bapak Ibu bisa registrasi di situ. Ada dua model registrasi. Registrasi langsung itu ada di situ juga langsung ada apa tuh namanya registrasi langsung diklik di situ join ya, langsung join di situ registrasi. Ada di situ nanti ada prosedur pembayaran dan sebagainya. Atau Bapak Ibu ada yang melakukan penundaan bisa dengan di situ ada tulisannya klik di sini untuk registrasi pelatihan gitu. Nah, diklik di situ nanti masuknya ke Google Form seperti biasa. Masuk ke Google Form. Nah, di Google Form itu nanti Bapak Ibu tuliskan nama, alamat dan sebagainya biar nanti admin yang akan secara manual. Jadi ada yang langsung secara digital, ada yang secara manual. Kalau yang secara digital sampai tanggal 23 itu masih ada diskon 10% kalau tidak salah, ingat bentar. Saya lihat dulu. Ya, masih ada diskon 10% dengan kode promonya HOLSTI, HOLSTI, HOLSTI. Satuan untuk ngitur ICA itu HOLSTI. Jadi HOLSTI ada juga infonya tentang ininya di situ di apa tuh namanya? Di dalam link ID-nya juga bisa Bapak Ibu sekalian cek. Atau kalau misalnya kebingungan nanti bisa tanya di grup deh. Nanti kita di grup WA bisa ngobrol. Saya berikan informasinya secara khusus. Oh ya, untuk alumni ada diskon khusus loh. Jangan lupa. Ada diskon khusus kemarin sudah diinformasikan. Baik, mungkin kita cukupkan Bapak Ibu sampai di sini sesi kita. Nanti kita lanjutkan lagi, insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan mulai rutinkan lagi diskusi. Dan jangan lupa, seperti kemarin diusulkan di grup ya, kita akan membuat sesi kolokium. Kita akan membuat sesi kolokium, Bapak Ibu yang ingin apa ya istilahnya sparing partner presentasi barang 10-15 menit, kemudian minta tanggapan dari berbagai macam bidang. Karena kebetulan di klinik banyak sekali orang dari berbagai macam bidang yang ngumpul di sini ya. Jadi masih isinya macam-macam. Jadi ini diawali dulu dari kolokium saya dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di Jerman dan seru sekali kalau kita diskusi sampai subuh sebetulnya. Nanti kita akan adakan kolokium terbuka, Bapak Ibu yang jadi ada member di grup apa tuh namanya grup klinik, alumni klinik. Nanti kita bisa bahas di situ siapa yang ingin presentasi pertama monggo nanti kita persilahkan. Oke, terima kasih semuanya. Wah, Bu Yulinda juga terima kasih. Ada
Pak Japar, ada Pak Didin, Bu Kori, Bu Gia. Terima kasih semuanya. Kita sambung sesi kita di lain waktu, dan jangan lupa Bapak Ibu yang tertarik untuk ikut pembahasan terkait dengan ICA dan bagaimana menggunakan ICA di Atlas TI bisa bergabung di webinar kami nanti di tanggal 4. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman bisa di ID ya nanti ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Andi. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama Bu.